mendengar suara. Bagaimana kita melihat juga mungkin kisah Gideon. Kisah Gideon ketika Tuhan mau memanggil Gideon untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa yang menjajah, bangsa Midian, bangsa Filistin. Tuhan menunjukkan caranya melalui memberi tanah yang berbeda gitu ya. Yang lain basah, saya minta yang sekotak ini kering. Kemudian ditukar, yang besok yang lain kering, yang sekotak ini yang basah. Seringkali kita melihat bagaimana orang-orang di dalam Alkitab mengetahui apa yang Tuhan kehendaki melalui cara-cara yang supranatural. Tapi yang jadi masalah, apakah saat ini kita juga masih mengandalkan hal-hal yang supranatural di dalam kita mengetahui kehendak Tuhan? Hari ini kita mau belajar 4 prinsip bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa 4 prinsip ini adalah hierarki. Apa maksudnya hierarki? Berurut. Jadi dari atas ke bawah, nanti dari nomor 1 dulu sampai nomor 4. Jadi kalau nomor 1-nya belum kita penuhi, jangan berharap kepada nomor 2, 3, dan 4. Harus dimulai dengan yang nomor 1 dulu. Ya, 4 hal ini kita akan sama-sama pelajari dan harus diawali dengan yang nomor 1 dulu, baru nanti ke nomor 2, baru nanti ke nomor 3, baru terakhir adalah nomor 4 gitu ya. Kita akan melihat apa hal pertama. Kita akan membaca sama-sama hal yang pertama dalam Mazmur 119 ayat 105. Mari kita bersama-sama membaca, baik yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti lewat Zoom. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengetahui suatu itu adalah kehendak Tuhan atau bukan di dalam hidup kita. Hal yang pertama adalah firman Tuhan. Hal-hal yang memang sudah dinyatakan secara tersurat di dalam firman Tuhan ataupun tersirat, firman yang ada dalam firman Tuhan, maka itu adalah menjadi penyaring utama untuk kita mengetahui apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. Jadi misalnya ketika kita berdoa, mungkin ada yang sakit gitu kan, dan kemudian kita berdoa dan kemudian ada yang bilang gitu ya, yuk ini berobat. Bagaimana kita mengetahui itu kehendak Tuhan atau bukan? Yang pertama ya kita lihat firman Tuhan. Ini berobatnya gimana gitu ya. Kalau berobatnya adalah ternyata melalui kuasa-kuasa kegelapan gitu kan ya, pergi ke dukun dan lain-lain, maka nggak usah ke nomor 2 sampai nomor 4. Dari nomor 1-nya aja firman Tuhan kita sudah tahu pasti itu bukan kehendak Tuhan. Misalnya apakah ini jodoh saya atau bukan gitu ya. Saya laki-laki gitu kan, ini jodoh saya apa bukan? Sekarang ini kalau Bapak Ibu yang suka nonton Netflix itu sudah menjadi sangat biasa gitu ya di Netflix, laki-laki menikahnya dengan laki-laki gitu ya. Jadi ketika kita bergumul, saya laki-laki terus saya bergumul, ini orang jodoh saya apa bukan? Nomor 1 ternyata orang itu juga laki-laki. Nggak usah dipikirin gitu kan. Yang lewat saringan yang pertama kita sudah bisa tahu dengan jelas pasti itu bukan. Karena firman Allah menciptakan adalah laki-laki dan perempuan gitu ya, dan secara tersirat dengan jelas di dalam Alkitab bahwa hubungan antara sejenis adalah bagaimana Allah menghukum bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa. Atau lagi misalnya adalah bagaimana kita merenungkan misalnya ternyata orang itu tidak seiman. Ini jodoh saya apa bukan? Alkitab sudah mensuratkan dengan jelas bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seiman. Jadi nggak usah dipikirin lagi lebih jauh bahwa ketika itu memang bertentangan dengan firman Tuhan, lupakan. Hal yang pertama adalah bagaimana kita bisa melihat ini kehendak Tuhan atau bukan adalah memang sesuatu yang secara jelas mari kita uji dengan firman Tuhan. Misalnya pekerjaan, kita menggumulkan satu pekerjaan, ini kira-kira Tuhan menghendaki nggak saya mengambil satu pekerjaan ini? Tapi di dalam pertama dari awal aja kita sudah tahu misalnya pekerjaan itu mainnya saya mesti bikin laporan keuangan ya nyelundup gitu kan ya, atau bikin laporan keuangannya yang tipu-tipu gitu kan ya. Maka kalau kita dari luar pun kita sudah tahu pasti Tuhan tidak ingin kita ikut di dalamnya. Kalau kita bisa perbaiki ya kita perbaiki, kalau enggak ya berarti itu bukan kehendak Tuhan untuk kita bekerja di situ. Itu adalah hal yang pertama, firman Tuhan. Ketika kita mau menggumulkan sesuatu, apakah ini sesuai kehendak Tuhan bagi saya atau bukan, maka yang pertama adalah uji dengan firman Tuhan.
Oke. Masalahnya adalah tidak semua gitu ya. Tuhan berfirman enggak kayak kayak dukun gitu kan ya. Enggak boleh, kamu mestinya enggak cocok kalau menikah sama dia gitu kan. Tuhan hanya memberi petunjuk gitu kan, bahwa jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seiman, jangan kamu merupakan tidak sepadan. Tapi ini ternyata kan banyak orang yang seiman gitu kan ya. Yang mana yang Tuhan kehendaki gitu ya. Maka kita akan masuk ke bagian yang kedua. Kita akan membaca bagian yang kedua. Kalau tadi yang pertama adalah firman Tuhan, maka yang kedua kita akan membaca di dalam Matius 7 ayat 7. Yuk mari kita kembali baca bersama-sama, baik saudara yang hadir maupun yang mengikuti lewat Zoom. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, itu adalah proses. Jadi ketika kita, saya sudah menggumulkan, misalnya jodoh lagi lah ya, saya sudah menggunakan acuan pertamanya adalah firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak menghendaki pasangan yang tidak seiman, yang tidak sepadan. Kemudian apakah saya ini seiman, sepadan, apakah ini merupakan kehendak Tuhan? Maka hal yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahuinya adalah proses. Berdoa, bergumul. Bukan masalah orangnya, tapi masalah prosesnya. Ketika kita menjalaninya, kita mencari, kita memang menggumulkan bahwa kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka kita akan mendapatkan, gitu ya. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu tanpa kita menggumulkan apakah ini kehendak Tuhan apa bukan. Karena bagaimana kita bisa meyakini adalah kehendak Tuhan ketika kita mencari, gitu ya. Kalau kita main teraba sendiri gitu kan, kita tidak membawa Tuhan di dalam ketika kita memikirkannya, ketika kita tidak pernah mendoakannya, maka ya jangan pernah meyakini bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Jadi itu adalah yang kedua. Jadi setelah yang tadi yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar yang pertama, dan tadi saya sudah bilang ini adalah hierarki gitu ya. Mulai dari firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang enggak gitu kan ya, tapi kan saya berdoa sama Tuhan. Saya mau ke dukun, saya berdoa dulu gitu kan, sebelum berobat ke dukun saya berdoa dulu. Enggak bisa. Urutan ini jangan dibalik. Harus yang pertama duluan, firman Tuhan gitu ya. Setelah firman Tuhan, maka urutan berikutnya adalah proses. Mari kita cari kehendak Tuhan, berdoa, menggumulkan gitu ya, bahwa di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Itu adalah proses, hal yang kedua, proses. Hal yang ketiga, kita akan melihat bagian yang ketiga bagaimana kita bisa menggumuli firman Tuhan. Kita akan membaca dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai 18. Kita baca kembali bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Ini ada satu kisah ketika waktu itu Musa memimpin bangsa Israel, jumlahnya cukup besar. Kemudian bangsa Israel punya masalah-masalah. Apa yang dilakukan oleh Musa ketika dia menghadapi masalah bangsa Israel? Maka dia akan keluar dan kemudian bangsa Israel akan membawa permasalahannya dan Musa akan menyelesaikannya satu demi satu. Dan karena bangsa Israel itu banyak gitu ya, lama-lama Musa dari pagi sampai malam tiap hari kerjanya begitu, gitu ya, capek sekali. Sehingga waktu mertuanya datang gitu ya, dia lihat kamu ngapain aja katanya. Maka Musa bilang bahwa ya bangsa ini punya begitu besar, mereka punya masalah. Jadi kalau mereka punya masalah mereka akan datang kepada saya. Nanti saya yang harus menyelesaikan. Maka kemudian Yitro bilang kepada Musa, yang kamu lakuin itu enggak bagus. Kenapa? Karena kamu akan jadi lelah, baik kamunya juga capek, bangsanya juga nunggunya kelamaan dan lain-lain gitu ya. Karena itu Yitro bilang, karena itu angkatlah orang-orang untuk menjadi wakil-wakil kelompok gitu ya. Masalah-masalah yang kecil biar mereka yang selesaikan.
Yang naik ke Musa hanya masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin kelompok itu. Nah, hal yang berikutnya sebetulnya bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan adalah melalui pertimbangan, pikiran dan perasaan. Gitu ya, kalau memang Tuhan memberikan kepada kita hikmat begitu ya, ini apakah memang ini yang terbaik gitu kan. Pertimbangan ini juga bisa jadi bukan hanya pertimbangan kita sendiri, pertimbangan orang lain gitu ya. Kenapa sih saya udah suka sama dia, bolak-balik jodoh melulu, karena Jose kalau sama saya ngomonginnya ngekeras melulu gitu ya. Tapi misalnya kenapa semua orang bilang jangan sama dia orangnya mah nyebelin gitu kan ya, jangan sama dia nanti kamu juga nggak cocok dan lain-lain. Tapi kan saya sesuai firman Tuhan saya sudah berdoa, tapi ternyata semua orang tua menurut orang tua enggak, menurut ini enggak gitu kan ya. Jangan-jangan itu adalah Tuhan yang sebetulnya sedang menunjukkan kepada kita gitu kan ya, bahwa ternyata itu orang memang nggak cocok gitu ya. Bisa jadi adalah memang Tuhan juga berfirman menunjukkan kepada kita apa kehendaknya adalah melalui pertimbangan baik pikiran dan perasaan, pertimbangan kita, pertimbangan orang lain, pertimbangan keluarga, dan bukan hanya pikiran tapi juga perasaan, atau kalau di dalam bahasa yang sering kita pergunakan di dalam gereja adalah beban gitu ya. Saya mau pelayanannya kemana, apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kenapa setiap kali misalnya saya kalau ngelihat orang, jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu ya, kita pernah kunjungan ke Gerasa gitu ya, bagaimana Ibu Vera itu sama suaminya melayaninya adalah perempuan yang gila gitu ya. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Tuhan memimpin mereka untuk melayaninya adalah perempuan yang gila? Karena perasaan gitu ya, karena beban. Setiap kali melihat perempuan yang punya gangguan jiwa begitu kan ya, disitulah hati mereka berbeban. Dan dari situlah mereka bisa tahu bahwa sesungguhnya Tuhan memimpin mereka ke dalam pelayanan itu. Yang berikutnya adalah pertimbangan pikiran dan perasaan. Tapi balik lagi, jangan dibalik. Urutannya harus tetap nomor satu firman Tuhan. Betul enggak memang Tuhan melarang enggak kita misalnya mereka melayani orang dengan gangguan jiwa? Enggak gitu kan, Tuhan tidak melarang, sesuai firman Tuhan baik-baik saja gitu kan ya, memimpin. Kemudian apakah kemudian ketika dalam menjalaninya mereka menggumulkan, mendoakan. Dan ketika mereka sudah menjalaninya dengan menggumulkan dan mendoakan, ya memang mereka kemudian memiliki beban. Mereka memiliki pertimbangan kenapa mereka memilih melayani orang-orang dengan gangguan jiwa itu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan 3 hal ini gitu ya, 1F, 2P, yang terakhir adalah P lagi. Jadi rumusnya adalah 1F, 3P. P yang terakhir kita akan baca Mazmur 127 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang terakhir, P-nya apa kira-kira? P yang terakhir adalah pintu. Pintu-pintu yang terbuka dan pintu-pintu yang tertutup. Gitu ya. Bagaimana kita bisa akhirnya tahu bahwa kita sedang menjalani satu kehendak Tuhan ketika memang setelah yang 3 di atas kita jalani, maka percayalah ada kedaulatan Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang menuju kepada kehendaknya. Dan Tuhan akan menutup pintu-pintu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi jangan dibalik, tetap harus lewat yang atas dulu 3, gitu kan. Jangan yang atas 3 nggak pernah dilewatin, langsung pakai pintu gitu kan ya. Saya ke dukun nggak apa-apa, ternyata jadwalnya bisa ketemu sama dukun dan akhirnya baik gitu kan ya. Berarti Tuhan kehendaki dong. Enggak, harus lewat yang atas dulu gitu ya. Ketika memang firman Tuhan mengizinkan gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan, kita sudah menggumulkan, tapi memang kayaknya masih bingung gitu kan ya, mau dagangnya dagang baju apa dagang makanan gitu kan ya. Firman Tuhan tidak memberi petunjuk yang jelas gitu kan, tidak melarang kita dagang baju, tidak melarang kita dagang makanan.
gitu kan ya. Maka apa yang kita lakukan ya proses gitu ya, kita doakan Tuhan saya mau mulai dagang gitu kan ya, dagangnya kira-kira apa yang Tuhan mau gitu kan, apa mendingan tukang dagang baju apa dagang makanan. Maka P yang berikutnya, pertimbangan, pikiran dan perasaan gitu ya. Saya nggak bisa masak gitu kan ya, tapi saya mau dagang makanan. Semua orang bilang ngapain dagang makanan, orang kamu makanan kamu aja deh, orang anak di rumah. Saya mau dagang makanan, tapi setiap kali saya masak, anak-anak saya milih makan di luar gitu kan. Ngapain dagang makanan, mana bisa laku gitu kan, orang keluarga sendiri aja makan nggak mau, masakan lu gitu kan. Dia mau dagang makanan gitu kan. Maka yang ketiga gitu ya, tapi ternyata tetap terakhir ada kedaulatan Tuhan, pintu-pintu yang terbuka, tetap aja toto ada orang yang nawarin gitu kan, mau gak kerja sama dagang makanan. Sebenarnya semua orang bilang saya gak bisa masak, tapi ternyata kok Tuhan membuat sedemikian rupa sampai akhirnya dagang makanan lah gitu ya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Maka 4 hal ini saudara, ketika kita mau menggumulkan sebetulnya apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mungkin sesuatu yang sekuler, milih kerjaan, saya kuliah mau kuliah apa, atau sedikit lebih berat milih jodoh gitu kan ya, atau beli rumah lah termasuk gitu kan ya, apakah memang Tuhan menghendaki saya beli rumah di sini, beli mobil gitu kan ya. Maka bagaimana kita mengetahui? Maka 4 hal ini. Yang pertama kita mulai dengan firman Tuhan gitu ya. Dan ketika kita sudah memegang firman Tuhan, kita sudah mengujinya dengan firman Tuhan. Yang kedua, bawalah dalam proses, doakan, gumulkan gitu ya. Ketika kita sudah menggumulkan, maka gunakan pertimbangan, baik itu pikiran, perasaan, pertimbangan kita, pertimbangan orang lain. Dan yang terakhir, kalau 3 yang teratas sudah kita lakukan, percayalah bahwa akan terbuka pintu-pintu kepada yang akan menuntun kita kepada sesuatu yang kehendak Tuhan, dan akan tertutup pintu-pintu yang akan membawa kita kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan satu kesaksian saudara ya. Kalau semenjak Senin lalu saya kembali berstatus mahasiswa gitu ya. Jadi memang dari dulu waktu habis lulus kuliah ya kalau ditanya pengen nggak ngelanjutin S2 ya pengen juga gitu kan ya. Tapi sayangnya itu tidak menjadi prioritas gitu ya, saya mesti cari duit, mesti cari kerja, duitnya nggak punya gitu kan ya. Habis itu saya punya istri, punya anak gitu kan, masa saya ngelanjutin S2 terus anak saya nggak saya sekolahin gitu kan ya, habis itu biarin aja dia gede sendiri, nggak bisa juga jadi segede kayak gini gitu kan ya. Jadi saya tidak pernah memikirkan ya udahlah gitu ya, pengen-pengen doang, sekedar pengen-pengen doang gitu ya kan ya. Sampai waktu pandemi kemudian anak saya juga yang ngomong, Pak kayaknya bapak kengangguran sekarang ya, karena saya kerja dan kemudian kan jam 5 saya udah kelar gitu ya. Saya adalah orang yang kerja setelah selesai jam kerja saya selesai, saya nggak bawa pekerjaan sampai malam gitu ya. Jadi jam 5 saya bisa nyuci piring, beresin masak dan lain-lain, nanti setengah 7-an saya udah kelar. Maka saya ada di dalam kamar sudah menyelesaikan semua tugas saya. Kalau biasa kan saya pulang masih malam karena saya butuh transport gitu ya. Karena ini enggak, maka nanti jam 7-an lewat saya sudah nganggur di kamar, maka anak saya lah yang kembali mengingatkan. Kayaknya bapak kengangguran ya sekarang ya, nggak mau nyari aktivitas yang lain, nyari kerjaan lagi kek, nyari apa kek gitu kan ya. Daripada jam 7-an udah kengangguran di kamar gitu kan. Dan mulailah gitu, benar juga ya. Sekarang anak Jose juga sekarang udah nggak perlu terlalu di ini, dia udah lebih demen ngobrol sama temennya dan lain-lain. Dan memang di kantor saya kami memberikan beasiswa untuk S2 gitu ya. Kemudian saya diskusikan sama istri saya gitu, gimana kalau saya ngajuin S2 gitu kan, dan kemudian kami doakan. Kemudian ya udah deh setelah kami pikirkan saya ajuin gitu ya untuk minta beasiswa S2. Biasanya beasiswa S2 itu kami memang punya untuk level manajemen sama level biasa staff. Kalau yang level staff memang yang apply banyak gitu ya, tapi kalau yang level manajemen setahu saya selama ini antara kuota dengan orang yang mengajukan banyakan kuotanya gitu ya, kuotanya cuma 5, tapi yang ngajuin biasanya juga nggak nyampe 5 gitu kan ya. Maka saya dengan PD ya udah ajuin lah gitu kan, karena setahu saya dulu yang ngajuin nggak banyak, jadi saya ajuin. Waktu saya mau ngajuin transkrip saya nggak ada gitu ya, transkrip nilai saya di mana ya,
Saya nanya Ci Ali, masih ada di SDB Jatinegara enggak ya? Karena saya cari di SDB saya enggak ada gitu ya. Karena saya dulu kan semua surat masuk di sini, waktu saya menikah saya punya SDB sendiri, saya pindahin, memang seingat saya enggak pindahin waktu itu. Tidak termasuk di dalam surat yang pindah. Tapi terus waktu dilihatin sama Ci Ali, enggak ada juga di SDB Jatinegara. Nah loh, jadi di mana saya punya transkrip nilai? Berarti saya mesti urus, tapi lagi pandemi, maka bingunglah saya. Tapi kan semenjak pandemi kita semua punya grup ya, maka saya nanyalah di grup ke teman kuliah saya yang jadi dosen, gitu loh. Saya mau ngurus, kalau saya butuh transkrip hilang kemana ya gitu ya. Kemudian akhirnya singkat cerita dibilangin gitulah, saya urus bla bla bla, sampai waktu saya ngajuin ternyata transkrip saya belum selesai, gitu ya, transkripnya belum selesai. Terus maka saya nanya ke teman saya yang ngurusin beasiswa, kalau saya transkripnya nyusul belum keluar, boleh gak? Oh ya udah masukin aja, nanti pokoknya sesaat sebelum dia mesti umumin kirimin transkripnya. Maka ya udah saya ajuin dengan belum ada transkripnya, gitu ya. Menjelang dia udah mesti umumin, maka keluarlah transkrip saya dan saya masukin gitu ya. Belum dulu ceritanya masih panjang. Habis itu gitu ya, saya masukin, ternyata semenjak pandemi yang ngajuin banyak gitu ya, karena banyak kuliahnya jadi online. Kalau dulu kuotanya 5 yang ngajuin kurang dari 5, sekarang yang ngajuin lebih dari 10 gitu ya sejak tahun lalu gitu ya. Jadi tahun ini yang ngajuin juga lebih dari 10. Saya tanya, oh banyak tahun ini juga sama kayak tahun lalu gitu ya. Ya sudahlah, harap-harap cemas, dan ternyata ketika keluar nggak dapat saya gitu ya, 5, karena yang 5 itu lebih senior, lebih ini gitulah ya. Saya nggak dapat. Kemudian kan saya waktu saya ngajuin saya butuh atasan saya. Terus atasan saya nanya, dapat gak beasiswa? Terus saya bilang nggak dapat, kalah sama yang lain gitu kan ya. Dan kemudian atasan saya bilang, kalau gitu ajuin aja ke Ibu Liana, direktur HR, karena kami di bawah direktur HR langsung. Mestinya kalau kita ngajuin dapet lah, Ibu Liana pasti setujuin gitu kan ya. Emang bisa gitu kan. Sebetulnya saya memang punya budget sendiri gitu kan ya, saya juga ngurusin selain beasiswa buat orang umum, saya punya budget beasiswa yang special case lah gitu ya, itu di tempat saya. Ajuin aja katanya, ya gitulah, saya bikinin memonya, terus atasan saya dia lengkapin lagi, dia kirimin gitu kan. Intinya akhirnya disetujui lah gitu ya beasiswanya. Dan yang lucu gitu kan, habis disetujuin beasiswanya, atasan saya yang ngurusin ini pindah gitu ya. Selama-lama dia adalah atasan saya, tapi nggak lama setelah beasiswa saya disetujui, maka dia dipromosi pindah jadi kepala divisi-divisi lain. Jadi sekarang atasan saya udah bukan dia lagi gitu ya. Terakhir saya berhubungan sama dia adalah dia ngajuin beasiswa saya gitu ya. Disitulah saya percaya bagaimana Tuhan memimpin gitu ya. Ketika kami menggumulkan gitu ya, kira-kira saya ambil beasiswa apa enggak ya, kuliah apa enggak ya gitu ya. Ya firman Tuhan tidak mendefine secara jelas bahwa saya harus ngambil S2. Itu tidak ditulis secara jelas di dalam Alkitab gitu ya. Kita tidak akan menemukan itu. Tapi ketika ya digumulkan, ya firman Tuhan juga tidak melarang gitu kan. Itu adalah sesuatu yang memang adalah kehendak bebas kita gitu ya. Dan ketika kami menemukan itu, ya kita gumuli proses P yang kedua. Kami bawa, gumulkan, kami doakan, dan kemudian ya kami masukkan di dalam P yang berikutnya. Pikirkan, pertimbangan, kira-kira waktunya ada apa enggak, dan lain-lain. Dan terakhir ketika kami menjalaninya, ya pintu-pintu yang menuju ke sana, ya memang Tuhan yang membuka dan menyediakan. Gitu ya. Biarlah ini boleh menjadi satu kesaksian bagi kita gitu ya, dalam kehidupan kita. Mungkin sesuatu yang rohanikah atau sesuatu yang mungkin terasa sekuler gitu ya, mau tinggal di mana, mau kerja apa, mau dagang apa, tapi biarlah kita tetap mencari apakah itu kehendak Tuhan atau bukan dalam hidup kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Yang pertama, uji dengan firman Tuhan, itu yang utama dasarnya. Dan ketika firman Tuhan tidak melarang tapi juga tidak mengatur secara jelas kehendak bebas, maka lakukan 3P. Proses, gumuli gitu ya, berdoa, minta Tuhan yang menunjukkan
Gunakan pertimbangan gitu ya, perasaan dan beban kita gitu ya. Baik kita sendiri, orang lain, keluarga, teman dan lain-lain. Dan terakhir percayalah kalau kita melakukan itu semua, maka Tuhan akan membuka pintu yang menuju kepada kehendaknya dan menutup pintu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kita mau mengakhiri renungan kita pagi menjelang siang hari ini dengan satu nyanyian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Biar ini menjadi satu kerinduan kita mencari memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa? Firman Tuhan, itu yang akan menjadi dasar dari segalanya.